pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan berakhir tugasnya pada Oktober mendatang juga meninggalkan rekor utang negara. Bahkan utang jatuh tempo tahun depan juga menjadi yang terbesar. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus membayar dan siap dengan postur APBN transisi. Nah, saudara, inilah posisi utang negara selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal menjabat atau di tahun 2014. Nah, ini total utang saat itu masih di 2.609 triliun rupiah dan terhadap PDB ini rasionya 24,75%. 5 tahun berjalan. Nah, ini 2019 atau tepatnya di sini ya, nilai utang ini naik hampir 100%, yaitu 4.778 triliun rupiah dengan rasio terhadap PDB yakni 29,8%. Kalau dilihat dari 2014 sampai 2019 ini naiknya agak-agak tipis-tipis ya nih, dari 24,75 ke 26,84, 26,99, 29,22 sampai di 29,98 dan 29,80. Tapi kita lihat ya, ini dari 2019 ke 2020 melonjak ya, dari utangnya ini dari 4.778,60 triliun jadi 6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB-nya adalah 38,68. Nah, di April 2024 jangan kaget, utang pemerintah era Jokowi ini melambung sampai 8.338,4 triliun rupiah atau melonjak 216% dari posisi pertama yang tadi saat menjabat, yaitu di tahun 2014. Selama 10 tahun terakhir, utang pemerintah ini bertambah 5.644 triliun rupiah. Sebagai catatan, di ujung masa jabatannya, meski utang masih terus naik, Jokowi mulai lebih berhati-hati dalam mengelola utang pasca pandemi. Hal itu terlihat dari penarikan utang baru pada tahun 2023 yang dipangkas dari target pembiayaan utang 696,3 triliun dalam APBN 2023 menjadi hanya 407 triliun per akhir 2023. Apakah pemerintah ini memang mulai berhati-hati dan menyadari utang selama ini terlalu ngebut? Nanti Kompas Bisnis tanya ke ekonom. Nah, saudara, dari total utang yang tinggi ini, berapa sih yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo di tahun 2025? Nah, ini ada datanya ya. Total tahun depan utang jatuh temponya yang ini nih adalah 788,6 triliun. Jadi 705,5 triliun rupiahnya ini dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara atau obligasi. Nah, sisanya atau 94,83 dari pinjaman ini adalah atau lebih dari 90% ya, utang jatuh tempo ini terbit di tahun 2014. Nah, ini yang menjadi catatan karena di tahun depan pemerintahan Prabowo dan Gibran justru harus ngegas dengan berderet target ambisius seperti makan siang gratis. Terus bagaimana dengan pengelolaan APBN tahun depan? Nah, kemarin di DPR, Menteri Keuangan bilang defisit APBN tahun ini targetnya 2,29% dari total anggaran. Tahun depan, defisitnya sedikit dinaikkan menjadi 2,45 sampai 2,8% dari total kebutuhan anggaran. Sedikit di bawah batas aman yang diatur undang-undang saat ini, yaitu 3%. Nah, yang bisa kita artikan adalah ketika defisit anggaran ini melebar, pemerintah di tahun depan masih akan mencetak utang. Jatuh tempo di tahun depan ini akan diselesaikan dengan utang baru. Nah, ini juga nanti kita akan tanya ke ekonom. Kepala Badan Perencanaan Nasional Bappenas Suharto Monoarfa ini bahkan sempat mengusulkan angka defisit yang lebih rendah di kisaran 1,5 sampai 1,8% dari PDB agar Prabowo Gibran masih bisa sedikit bernafas.